Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Masih malam yang sama. Anjas mematung menatap bayangan dirinya dalam cermin, merapikan rambut yang sebenarnya sudah sempurna. Dia sedang merasa sedikit cemas memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Untung aku sudah makan. Anjas menyambar kunci mobilnya. Melewati jalanan komplek perumahan Grandland, lampu jalanan temaram, kehidupan komplek di luar rumah sudah sedikit lenggang. Terlihat beberapa orang berjalan kaki atau petugas keamanan yang berpatroli. Anjas memperlambat mobilnya, menghentikan mobil perlahan. Melihat bayangan yang menyedihkan, tangannya terlihat mencengkeram kemudi kuat, bahkan sampai memukulnya. Bisa terasa dari helaan nafasnya, dia sedang menahan beban. Aku memang yang menyuruhnya jatuh cinta, tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Di area yang sedikit tersembunyi, Bian sedang berdiri ditemani kegelisahannya. Langkahnya yang maju, kemudian mundur lagi, membuat hati Anjas yang melihatnya sudah sakit. Dia bisa melihat kalau Bian sedang berusaha menahan diri sekarang. Apa yang dia katakan di kantor tadi pagi, pastilah pertimbangannya. Kebahagiaannya mempertaruhkan nama baik Kay, membawa kegetiran. Anjas melajukan mobil, memecah kehidupan malam, membawa satu harapan semoga Bian dan Kay bisa menemukan jalan kebahagiaan mereka sendiri. Anjas sudah duduk menunggu di ruang kerja. Ketegangan terlihat di wajahnya. Ya, dia memang selalu seperti itu. Bertemu Ketua Adiguna Group adalah momen yang tidak pernah dia nantikan. Karena kalau dia sudah dipanggil ke ruangan ini, berarti artinya dia tidak bekerja dengan benar, menjaga Bian ataupun melindungi perusahaan. Dia bangun dari duduk saat melihat pintu terbuka. Seseorang masuk disusul ayahnya. Gurat lelah terlihat dari wajah mereka berdua. "Duduklah." Adiguna duduk di sofa, menunjuk tempat duduk yang tadi diduduki Anjas. "Kau sudah tahu kan kenapa aku panggil kemari?" Langsung pada intinya, bahkan sekedar menanyakan kabar pun tidak. Anjas tersenyum sekilas pada ayahnya, menunjukkan sikap sopan santun. "Aku tahu rasanya kenapa Bian selalu benci datang ke rumah ini. Dia tidak pernah ditanya apa maunya. Yang harus dia lakukan adalah mendengarkan dan melakukan apa yang sudah ia dengar. Bagaimana kau bisa membiarkan Bian melakukan hal bodoh seperti ini?" "Hah? Bodoh? Kalau mencintai kau sebut bodoh, aku rasa aku sedang berhadapan dengan manusia paling bodoh di dunia." Begitu pikiran Anjas berusaha menghibur dirinya sendiri. "Kau bahkan masih mencari wanita yang kau cintai kan? Lebih bodoh mana kau dengan Bian?" Ya, kalian sama-sama satu level, menyusahkan." "Maaf, tapi cuma bisa bicara begitu sambil menunduk maaf sebagai rasa penyesalan." "Siapa dia? Apa Bian serius dengan gadis itu?" Bagaimana Anjas harus mulai menjelaskan hubungan yang awalnya seperti tak mungkin terjadi antara Kay dan Bian. Hanya karena takdir Tuhanlah dia merasa kalau mereka berdua terpilih untuk bersama. Foto viral Kay yang membangkitkan kenangan masa lalu sekaligus merubah Bian dalam mengartikan cinta. Sebenarnya ini semua karena aku juga. Pertemuan Kay dan Bian adalah buah dari pertemuan Anjas dan Kay. Dialah yang membuat ikatan takdir antara kedua manusia itu terjalin. Tapi entah kenapa, Anjas tidak merasa menyesali. Jika harus mengulang waktu, mungkin dia tetap akan melakukannya karena ingin menggoda Bian. "Anda pasti sudah tahu siapa gadis itu." Mustahil kalau laki-laki di hadapannya ini belum tahu tentang Kay. Kalau Anda bertanya apa Bian jatuh cinta padanya, jawabannya iya, dia menyukai gadis itu jauh hari sebelum pengumuman pertunangannya keluar. Adiguna menggelengkan kepala tidak percaya.
Bagaimana kau bisa membiarkannya dan tidak mencegah itu? Inilah kesalahan fatal Anjas. Anda pasti tahu perasaan Bian karena pernah ada di posisinya kan? Bicara sambil masih menundukkan kepala dan menekan ujung kuku. Atmosfer tiba-tiba berubah saat ia mengatakan itu. Anjas, ayah Anjas membuka suara. Bagaimana kau bisa tidak sopan di hadapan ketua? Maaf, Anjas menunduk. Tapi memang begitu kan, seharusnya orang yang paling bisa memahami perasaan Bian sendiri adalah laki-laki di hadapannya ini. Dia menikah dengan Nyonya hanya karena perusahaan. Dia pun mencintai wanita lain, menikahinya secara sirih karena apa? Karena dia juga merasakan cinta yang tidak dia temukan dalam gemerlapnya Nyonya Yuna, cinta yang bisa membuat orang melakukan sesuatu di luar garis yang semestinya. Anjas, kau memanah kelemahanku ya? Tergelak pelan. Maaf, selama ini Bian hidup dengan baik sebagai putra Anda. Sebagai CEO Grand Mall, dia bekerja keras dan melakukan semuanya dengan baik. Saya rasa Anda yang paling tahu bagaimana kerasnya dia berusaha mencari anak yang baik untuk Anda, Ketua. Jadi saya mohon, kali ini biarkan Bian bahagia dengan pilihannya. Walaupun Bian tidak menyukai ayahnya, namun demi perusahaan, dia melakukan apapun yang laki-laki ini katakan. Helaan nafas. Ketua Adi Guna mengalihkan pandangannya pada ayah Anjas. Pria itu dulu pun melakukan hal yang sama di hadapan kakeknya Bian, mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kebahagiaannya. Andai di awal sebelum menikah dengan Yuna, dia berdiri sepercaya diri ini, mungkin tragedi demi tragedi tidak akan terjadi. Dia yang takut menentang ayahnya, akhirnya melepas tangan wanita yang dia cintai dan menikah dengan Yuna. Begitulah kisah cinta tragisnya yang kalah oleh kewajibannya pada perusahaan. Namun setelah kepergian ayahnya, dia memberanikan diri membuka kembali hatinya, meraih wanita yang dicintai. Namun penghalang itu muncul dari istrinya Yuna. Wanita itu melemparkan surat perceraian yang ia sodorkan. Bian lahir hanya karena tanggung jawab meneruskan garis keturunan. Kau boleh pergi, setelah lama menyelam dalam kenangan. Ketua, saya mohon. Aku tahu kau tidak perlu menggunakan kelemahanku untuk mengancamku. Baik. Anjas menundukkan kepala sebelum beranjak dari ruangan, melewati ayahnya yang menepuk bahu putranya. Anjas menangkap pandangan bangga di mata ayahnya. Dia keluar dari ruangan. Apa ini artinya masalah Amanda sudah selesai? Di ruang keluarga, dia bertemu dengan Yuna Sailendra. Wanita itu pasti sengaja duduk dan menunggunya. Anjas mendekat. Duduklah, kau tahu kan aku sudah menunggumu. Tentu saja, dengan wajah yang sudah seperti mau menerkamku itu. Anjas? Iya, Nyonya. Bagaimana kau bisa membiarkan Bian berhubungan dengan wanita seperti itu? Kau tahu kan pertunangannya dengan Amanda baru saja diresmikan? Kalau sampai hal ini tercium publik, nama baik Bian dan perusahaan akan dipertaruhkan. Anjas hanya mengangguk tapi tidak menjawab. Tugasnya memang hanya mendengarkan sekarang. Membalas ibunya Bian hanya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pedagang siomay, penjaga minimarket malam, apa itu masuk akal? Tidak, Nyonya, memang tidak masuk akal. Kalau yang disukai Bian karyawannya sendiri, mungkin itu jauh bisa diterima logika. Kalau kau tahu, kenapa sampai kau membiarkan Bian sampai sejauh ini? Karena Bian memang menyukai gadis itu. Apa? Tergelak marah. Suka? Apa kau sudah gila sampai mengatakan itu? Faktanya memang anakmu yang tergila-gila dan tidak mau melepaskan Kay.
seperti sebuah ikatan karma yang melingkar. Kejadian ayahnya berulang. Kalau tidak ada yang mau Nyonya katakan lagi, saya permisi. Bereskan masalah ini. Anjas berdiri masih memegang pinggir sofa, mendengar intonasi tegas Yuna. Pisahkan mereka. Ketua akan menyelesaikan ini dengan baik. Nyonya tidak perlu khawatir. Apa? Menyelesaikan dengan cara apa? Saya mohon, Nyonya jangan ikut campur, apalagi sampai membawa Amanda dalam masalah ini. Gadis itu sudah terluka, jangan menambah lukanya semakin lebar dengan Anda menabur harapan. Anda kan yang paling tahu bagaimana perasaan Bian pada Amanda. Kepalsuan sebuah hubungan yang bisa meledak kapanpun. Anjas tahu wanita di hadapannya ini bisa melakukan banyak cara untuk meraih yang ia inginkan. Bian yang biasanya akan mengalah dan melakukan yang ibunya katakan. Entah kenapa Anjas merasa kali ini tidak akan seperti itu. Dia melihat kepercayaan diri Bian. Apa kau pikir aku akan diam saja saat anakmu melakukan hal yang bisa menghancurkan masa depannya? Bisa jadi hal yang akan Nyonya lakukanlah yang akan menghancurkan hidup Bian. Saya mohon Nyonya, kali ini jangan ikut campur. Biarlah ketua yang menyelesaikan ini. Biarkan Bian bahagia untuk dirinya sendiri. Yuna mengusir Anjas pada akhirnya. Wanita itu semakin kesal saat mendengar penjelasan Anjas.